Brother Ham, kamu sudah belajar sejarah perang dunia belum? Berapa orang meninggal di perang dunia 1 dan 2? Kalau nggak salah, ada 7,8 juta orang di Perang Dunia Pertama dan sekitar 10 kali lipat di Perang Dunia Kedua. Benar, sekitar 70 juta orang di Perang Dunia Kedua, dan nanti di Perang Dunia Ketiga, mungkin dunia ini akan tersisa seperempat bagian yang sehat dan indah. Berarti dunia dan segala nafsunya akan lenyap ya Opa. Kita harus kendalikan selera dan hasrat baik-baik dengan mengenal Juru Selamat. Bersyukurlah karena Kristus mengaruniakan sukacita kehidupan yang sesungguhnya, walau hidup kita tidak selalu diterima orang lain. Yesus yang sangat baik sekalipun, di dunia banyak orang yang melawan Dia. Mari anak-anak, sambutlah kebenarannya. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu hari Yesus pergi ke Yerusalem. Karena pada waktu itu dia akan merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu dia akan ke Yerusalem, saudara-saudaranya datang. Kita tahu bahwa Yesus itu ternyata punya saudara-saudara yang lahir sesudah dirinya. Saudara-saudara ini kemudian menganjurkan supaya Yesus pergi ke Yerusalem lewat jalan utama secara terang-terangan. Supaya dia pergi meninggalkan Galilea dan menuju ke Yudea. Disaksikan oleh banyak orang. Karena apa anak-anakku? Karena mereka ingin supaya Yesus menunjukkan diri kepada orang banyak. Namanya sudah begitu terkenal, populer ya. Tentunya sebagai orang populer, Yesus akan disanjung orang. Saudara-saudaranya sangat senang kalau Yesus disanjung. Mereka akan bangga. Ini saudaraku. Tetapi anak-anakku, Yesus punya pemikiran yang berbeda. Yesus tidak ingin terang-terangan. Karena pada waktu hari raya Pondok Daun, semua orang akan datang dari berbagai pelosok tempat, pelosok negeri, berkumpul di Yerusalem karena mereka akan membawa persembahan. Ya, mereka mengadakan acara ini setiap tahun sebagai ritual memberikan persembahan kepada Allah sebagai rasa ucapan syukur karena mereka merayakan hari musim semi, di mana mereka mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Anak-anak, orang-orang Yahudi biasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan panen yang luar biasa. Dan mereka mengadakan acara, festival selama 7 hari 7 malam anak-anakku. Mereka bergembira, mereka bersorak-sorai, mereka makan bersama. Acara ini disebut sebagai acara suka. Tetapi Tuhan Yesus tidak setuju dengan pendapat saudara-saudaranya itu. Karena Tuhan Yesus menganggap waktunya belum tiba, saatnya untuk tampil di muka umum belum tiba. Karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus memulai pelayanan ini, kemungkinan anak-anakku ini dia masih 1 tahun melayani. Karena
Yesus melayani di bumi itu totalnya kita tahu 3,5 tahun lamanya. Jadi masih waktunya, kesempatan itu masih lama untuk dia menyerahkan diri, ditangkap oleh para ahli Taurat, orang Farisi, disalibkan, dan mati untuk menebus orang-orang berdosa. Nah, saudara-saudara Yesus akhirnya pergi duluan. Mereka pergi lebih dahulu, dan setelah mereka pergi, ternyata Yesus juga pergi. Hanya dia melewati tempat yang berbeda dari saudara-saudaranya itu. Dia tidak melalui jalan yang ramai, jalan yang besar, jalan umum. Dia ingin melewati jalan yang sepi supaya tidak terlalu mencolok. Yesus menyusul mereka. Nah, Yesus menyusul mereka, dan pada waktunya nanti mereka akan bertemu di Yerusalem dan mereka mengadakan acara. Karena semua orang-orang Yahudi di sana harus datang, terutama kaum laki-laki, untuk menyembah Allah, bersyukur kepada Allah. Nah, dari sini cerita ini anak-anak kita tahu bahwa ternyata walaupun saudara-saudara Yesus adalah saudara kandung, namun mereka belum tentu memahami cara pandang Tuhan Yesus. Cara berpikir Tuhan Yesus. Karena cara berpikir Tuhan Yesus, cara bekerja Tuhan Yesus datangnya dari Allah. Karena Bapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Ia lahir dari Allah Bapa di surga yang meminjam rahim Maria ibunya. Tetapi bapak dari saudara-saudara kandungnya Yesus ini adalah Yusuf, bapak biologis mereka. Dan mereka masih berpikir secara kedagingan, keduniawian anak-anak. Jadi berbeda ya. Walaupun bersaudara, belum tentu semuanya harus sama. Cara berpikirnya, cara bertindaknya, sifat-sifatnya. Demikian juga kalian, anak-anakku yang di dalam Tuhan. Kalian dengan saudara kandungmu belum tentu kalian punya cara berpikir yang sama, keinginan yang sama, hobi yang sama, kerajinan yang sama, kebaikan yang sama, berbeda. Apalagi kalau salah seorang dari saudaramu adalah seorang yang pelayan Tuhan, hidup rohani dekat dengan Tuhan, sementara yang lain tidak dekat dengan Tuhan, tidak rajin berdoa, tidak rajin bergereja, lingkungannya teman-teman bergaul anak-anak yang nakal, pastilah sifatnya berbeda. Nah, kamu sendiri bagaimana? Kamu lebih cenderung memilih teman-teman yang nakal, yang buruk, yang tidak sopan? Atau kamu memilih teman-teman yang baik, yang saleh, yang rajin ibadah? Nah, kalau kamu pilih yang saleh, rajin ibadah, maka kamu akan menjadi anak yang baik pula. Kiranya cerita pada hari ini menguatkan kamu untuk betul-betul memahami rencana Allah, kehendak Allah di dalam hidupmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar dari Tuhan Yesus bagaimana berpikir, bertindak yang sesuai dengan rencana Allah. Kiranya kami juga boleh memiliki pikiran dan hati seperti Tuhan Yesus yang senantiasa menaati setiap rencana Allah dalam hidupnya. Terpujilah Engkau ya Allah,
Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Opa, menurut Berham tidak ada salahnya kalau saudara-saudara Yesus minta Yesus melakukan mukjizat di tempat yang bisa dilihat banyak orang. Tapi kenapa Yohanes mencatat permintaan ini sebagai bukti dari ketidakpercayaan mereka? Anak-anak, sekalipun menjadi saudara-saudara Yesus merupakan suatu kehormatan, namun bukan kehormatan yang menyelamatkan. Oh, gawat nih. Terus bagaimana supaya bisa diselamatkan? Mereka yang mendengarkan perkataannya dan melakukan kehendaknya. Oh, berarti tujuan pemberian mukjizat bukan untuk pamer kekuasaan, tetapi untuk membuat orang percaya. Bagi orang yang diambil waktunya, uangnya, dan kepandaiannya untuk kemuliaan Allah, pasti akan memberikannya dengan sukacita. Sama seperti Yesus yang sudah memberikan segalanya tanpa ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Itu sebabnya Berham kurangi waktu bermain dan mau belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 7 ayat 11 sampai dengan 30 untuk besok. Semangat!